Frater CMM pertama kali tiba di Indonesia yaitu di Padang, Sumatera Barat. Mereka tiba di Teluk Bayur tanggal 21 Mei 1923. Para frater bermisi di Indonesia atas undangan Monsinyur Matias Bram OFM Kapusin untuk berkarya di bidang pendidikan. Tanggal 21 Mei 1923 dijadikan tanggal permulaan Frater CMM bermisi di Indonesia yang dimulai di Padang, Sumatera Barat. Mereka itu adalah Frater Theodatus, Frater Severinus, Frater Hermenegildus, Frater Paulus, dan Frater Claudius. Tahun 1927 dibangun rumah frater di Padang. Tanggal 1 Juli 1923, para frater sudah siap mengajar di 2 buah sekolah rakyat untuk anak-anak Tionghoa HCS, yaitu Holland Chinese School. Tanggal 1 Juli 1923, para frater sudah siap mengajar di 2 buah sekolah rakyat untuk anak-anak Tionghoa HCS Holland Chinese School dan sekolah anak-anak Eropa Europese School. HCS Holland Chinese School dan sekolah anak-anak Eropa Europese School kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat 1 dan 2. Tanggal 18 Maret 1942, kota Padang diduduki oleh tentara Jepang. Tanggal 6 April 1942, mulailah masa penahanan. Para frater, para pastor dan suster diinternir oleh tentara Jepang dan dimasukkan dalam kamp. Sampai tahun 1945, ada 2 frater CMM yang menjadi korban di kamp Jepang di Bangkaning, di daerah pedalaman, dan mereka itu adalah 1. Frater Claudius Koch, meninggal tanggal 1 Maret 1945 karena menderita penyakit TBC. Tanggal 22 April 1945, Frater Hermenegildus Rom meninggal pada usia 51 tahun karena menderita penyakit TBC. Monsinyur Pasquale de Martino SX sebagai Prefektur Apostolik Padang saat itu menunjuk Frater Servas de Beer sebagai Direktur pertama SMA Don Bosco Padang. Tanggal 31 Agustus 1954, SMA Don Bosco Padang didirikan. Pada awal berdirinya, SMA hanya membuka 2 kelas dengan 72 siswa. Pada akhir tahun 1976, Dewan Umum CMM menutup komunitas Padang. Rumah frater itu kemudian dihibahkan kepada Monsinyur Raimondo Bergamin SX dan difungsikan menjadi rumah uskup Keuskupan Padang. Sebelum Regio Sumatera disatukan dengan Regio Sulawesi menjadi satu provinsi, masih ada 4 komunitas CMM di Sumatera, yaitu Komunitas Kristus Raja Medan, Komunitas Maria dari Fatima Balige, Komunitas Gunung Sitoli, dan Komunitas Santo Vincentius Pematang Siantar. Sekarang kita masuk ke Regio Sulawesi. Monsinyur Walter Panis, MSc, mengundang frater CMM untuk berkarya di Tomohon dan Manado. 16 bulan kemudian, setelah frater CMM tiba di Teluk Bayur, tanggal 4 September 1924, Frater Ernest dan Frater Radolf Bax tiba di pelabuhan Manado. Seharusnya mereka ke Tomohon, namun karena di Manado, kongregasi MSC telah mulai dengan pendidikan bagi anak-anak Tionghoa Holland Chinese School,
Maka untuk sementara kedua frater diminta untuk menangani sekolah tersebut bersama anak asrama dengan 15 anak laki-laki. Para frater mendapatkan sebuah rumah yang cukup bagus dengan corak rumah adat Minahasa yang terletak di Jalan Cina. Rumah itu disewa oleh keuskupan untuk 4 tahun. Tanggal 11 November 1924, menyusul dua frater tiba di Manado, yaitu Frater Chromatius van Belkom dan Frater Saverius van de Heuvel. Pada tanggal 3 Agustus 1927, para frater dan sekolah pindah ke Jalan Kema yang tanahnya dibeli oleh keuskupan. Rumah ini dibongkar saat Perang Dunia Kedua. Tahun 1958 dibangun gereja Ignatius yang baru di atas fundamen rumah frater yang telah dibongkar itu. Gereja Ignatius yang baru ini tetap dipakai oleh paroki selama di 58 tahun. Tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang masuk daerah Minahasa. Semua orang Belanda di Manado dan sekitarnya ditangkap dan dipenjarakan di Manado. Tak ketinggalan para frater dan para imam. Inilah ke-10 frater CMM yang pada permulaan tahun 1944 menjadi korban di kamp Jepang di Teli, Manado. Mereka adalah Frater Saverius van de Heuvel meninggal tanggal 16 Februari 1944. Frater Radolf Bax meninggal tanggal 13 Maret 1944. Frater Philibert van Amersfoort meninggal tanggal 29 Desember 1944. Frater Rupertus Fuchs meninggal tanggal 2 Januari 1945. Frater Edmund Graumans meninggal tanggal 3 Januari 1945. Frater Cupertino van Stensel meninggal tanggal 29 Maret 1945. Frater Christoffel Kleiberg meninggal tanggal 2 April 1945. Frater Hermenehild Mimpen meninggal tanggal 29 Mei 1945. Frater Eligio van Hees meninggal tanggal 7 Juni 1945. Frater Egidius van Roy meninggal tanggal 14 Juli 1945. Inilah foto komunitas Manado ketika frater pemimpin umum Frater Petrus Canisius Leigraf mengadakan visitasi di komunitas Manado pada bulan Maret tahun 1955. Pada tahun 1949 dibangun frateran yang baru yang terletak di Jalan Kelabat nomor 28. Nama frater komunitas Frateran Manado ini adalah Komunitas Santa Margareta Maria Alacoque. Inilah Frater Asterius van Liesdonck yang berdiri dengan latar belakang Gereja Santo Ignatius dan gedung SGA Frater dan Asrama Frater. Tahun 1951, gedung dan asrama dan SGA selesai dibangun. Direktur SGA adalah Frater Canisio van Rossum. Kemudian nama SGA diganti dengan SPG sekitar tahun 1965. Setelah SPG dipindahkan ke Tomohon, gedung itu dijadikan gedung SMA. Inilah potret dari Frater Canisio van Rossum, direktur pertama SGA Frater. Dan yang tak boleh dilupakan adalah SMA Don Bosco Manado, termasuk sekolah terbaik di Sulawesi Utara di bawah pimpinan Frater Hendrikus Skun. Ketika komunitas Makassar ditutup secara resmi tanggal 1 Januari 1980, percetakan frater di Makassar yang diketuai oleh Frater Harold de Lange dilanjutkan di Manado.
Frater Harold menjadi ketua percetakan dalam kerjasama dengan Frater Jan Berkers. Dengan adanya perencanaan untuk membangun gedung percetakan, maka dibangun gedung untuk SMA yang baru yang dibangun di tanah lapang tanah milik Frater di daerah Komo Dalam. Foto yang ketiga adalah Frater Jan Berkers pada waktu merayakan pesta perak di Tomohon pada tanggal 24 Agustus 1991. Sekitar tahun 1980, seiring dengan perkembangan kongregasi, seluruh bangunan rumah lama dibongkar, kemudian dibangun rumah frater yang baru. Sejenak kita ke Tomohon. Para misionaris MSC yang bekerja di daerah misi di Indonesia menemukan cara berevangelisasi melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Mereka membuka sekolah-sekolah dasar bagi anak-anak pribumi dari rakyat golongan biasa dan rendah. Mereka menjadi guru serta mendidik calon-calon guru untuk sekolah rakyat yang juga dididik sebagai katekis. Tanggal 24 November 1924, Frater Ernest dan Frater Radolf berangkat ke Tomohon. Mereka tinggal di rumah misi di depan Gereja Hati Kudus Tomohon. Di Tomohon, mereka memulai dengan sekolah HIS, Hollands Inlandse School, semacam sekolah rakyat untuk anak-anak pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Inilah rumah frater yang pertama yang terletak di Kaaten Tomohon. Pada tahun 1929 dibangun juga frateran yang kedua yang terletak di Kaaten Tomohon. Gambar dari komunitas Frater Tomohon, Frateran Santo Tarsisius, didirikan pada tanggal 9 Desember 1924 dan dimulai novisiat tanggal 19 Februari 1964. Kita melihat kongregasi murid-murid Kristus. Pada tanggal 3 Desember 1952, Monsignor Nicolaas Verhoeven MSc membuka kongregasi baru yang bercorak pribumi dinamakan Kongregasi Murid-Murid Kristus. Selama 10 tahun, terlihat pada data per 31 Desember 1963, jumlah novis 2 orang, junior 4 orang, dan kaul kekal 1 orang. Jumlah seluruhnya 7 orang. Melihat bahwa kongregasi ini agak sulit untuk berkembang, maka Monsignor Nicolaas Verhoeven MSc mengadakan perundingan dengan pimpinan Frater CMM agar kongregasi pribumi ini disatukan atau bergabung dengan kongregasi CMM. Tanggal 19 Februari 1964, Roma menyetujui bahwa anggota murid-murid Kristus dapat bergabung dengan kongregasi CMM. Para calon akan tinggal di frateran CMM dan dibina oleh Frater Pacomius Klopgriters CMM yang menjadi magister murid-murid Kristus dan sekaligus pimpinan Juvenat Frater. Sejak kongregasi murid-murid Kristus bergabung dengan kongregasi Frater CMM pada tanggal 29 Maret 1964, yang bertahan hanya 2 calon, yaitu Frater Yohanes Winokan dan Frater Julius Rau. Melihat beberapa alasan, antara lain kesatuan sebagai CMM, tenaga frater, kebutuhan zaman, maka pada tanggal 25 Maret 1989, kedua regio Sumatera dan regio Sulawesi dijadikan satu provinsi, Provinsi Frater CMM Indonesia. Kapital Provinsi Indonesia ke-6 yang diadakan di Yogyakarta tanggal 6 sampai 12 Maret tahun 2022 terpilih sebagai DPP atau Dewan Pimpinan Provinsi periode 2022 sampai 2027 adalah sebagai berikut.
Frater Philippus Verediti sebagai provinsial, Frater Pascalis Wangga sebagai wakil provinsial, Frater Franciscus Linus sebagai sekretaris, Frater Antonius Sipahutar anggota, dan Frater Agustinus Farneobun sebagai anggota. Dengan penuh sukacita, 1 abad Frater CMM menabur benih belas kasih dan persaudaraan di bumi Indonesia. Saya, Frater Antonius Kodohati CMM, semoga sekilas sejarah tentang Frater CMM Provinsi Indonesia berguna untuk para frater yang akan datang. Sekian dan terima kasih.